Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardh haunau wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama wallazina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa hadir dan mengawali kehidupan kita di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, pagi ini kita melihat firman Allah dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 63 dan 64. Di mana Allah di ayat 63 ini Allah mengatakan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah, tentu kita ingin masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang penyayang sekaligus menjadi hamba yang penyayang. Ya, kita ingin menjadi hamba-hamba dari Allah yang Maha Penyayang sekaligus menjadi hamba yang penyayang. Jangan kita mengaku saja, coba cocokkan diri kita dengan ayat ini. Kalau sudah cocok, bersyukurlah kepada Allah. Kalau belum cocok, segera cocokkan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan kita, kalau sudah cocok Allah panggil kita, terserah, tidak ada masalah, karena kita meninggal dalam posisi hamba yang penyayang. Apa kata Allah? Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Nah, dia orang yang hamba Allah yang penyayang itu rendah hati dia. Jadi kita coba pelajari cara jalan kita kembali ya. Ini cara jalan ini bisa dipelajari. Tapi biasanya kalau hati kita sudah tunduk, semuanya akan tunduk. Cara berjalan juga tunduk, cara bicara juga akan tunduk. Jadi berjalan di atas bumi dengan rendah hati ya. Dengan rendah hati kita coba koreksi diri kita. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahat, orang-orang tidak berilmu menyapa mereka, mengkritik mereka, menasihati mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi ketika misalnya kita ada saudara kita, kawan kita menasihati kita atau mengejek kita, kita bisa tidak emosi gitu, bisa membalas dengan kata-kata yang baik. Ini ukurannya ketika orang berkata mengejek kita, melecehkan kita, ukuran kita sudah emosi. Tapi kita mampu mengeluarkan kata-kata yang baik. Itu ibadur rahman. Ini tidak mudah. Maka ibadur rahman itu hamba yang spesial. Tidak semua hamba yang bisa seperti ini. Tidak semua orang yang salat bisa seperti ini. Tidak semua orang membaca Quran bisa seperti ini. Ini orang-orang yang khusus seperti ini. Nah, kalau ingin menjadi orang khusus, khususkan diri kita dan latih diri kita, dan kita minta kepada Allah kita bisa seperti ini. Berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apabila ada orang jahil menyapa mereka, jahil, semua orang bisa jahil. Anak kita jahil bisa menyapa kita, bisa kita mengatakan kata yang baik. Suami kita bisa juga jahil mengkritik kita, bisa kita jawab dengan yang baik. Istri kita juga bisa jahil yang tidak mengindahkan kata-kata, yang melawan kata-kata kita. Tapi bisa kita mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian apa lagi? Banyak di sini Bapak Ibu, kita lihat di ayat 63 dan 64 saja. Di 64-nya adalah orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Nah, ada enggak kita malam-malam hari itu sebelum subuh itu kita bersalat itu? Ada enggak kita seperti itu? Kalau belum, kalau sekali-sekali, ya insya Allah sekali-sekali kita ibadur rahman.
Kalau berterus-terusan itulah ibadur rahman sejati, 100% ibadur rahman. Karena di sini dikatakan dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Bukan Allah mengatakan orang-orang yang melalui sebagian hari sekali-sekali, enggak. Dan orang-orang yang melalui malam hari setiap hari itu memang dilakukannya. Kalau orang misalnya salatnya 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia tambah lagi tahajud 6 dia. Memang itu dalam kehidupannya seperti itu. Nah, caranya Bapak Ibu, ada orang yang memang bangun jam 2, jam 3 dia salat, kemudian dia tidur lagi, subuh bangun lagi. Biasanya kalau seperti ini dikhawatirkan subuh telat. Ada orang main aman, dia bangunnya jam 4 gitu. Bangun dia jam 4 itu masih ada tahajud di situ. Nah, diusahakanlah kita memang bangun kita jam 4, bisa kita tahajud, enggak tidur lagi. Ah, kita masuk ibadah Rahman insyaallah. Kalau udah seperti ini, Allah aja yang tundukkan hati kita. Allah aja tundukkan cara berjalan kita. Ketika ada orang jahil menyapa kita, memancing emosi kita, berkat tahajud kita yang memang tiap hari kita lakukan, Allah tundukkan hati kita sehingga bisa kita melawannya dengan baik. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan kami yang menyampaikan tidak hanya menyampaikan, mampu mengamalkan, dan kita semua yang mendengarkan bukan hanya mendengarkan, juga mampu mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.